lagi perlu ini. Dinda. Iya, Paman. Ya, gantiin saya dong. Iya, Lagi gimana, perlu. gimana? Ya, silakan. Ini beliau ini nggak percaya lagi Trinitas. Lanjut. Iya. Jadi kalau nggak kenal Trinitas, jadi apa dong jadinya? Ya aku ini aja, aku Arianisme. Oh, Kayak gitulah Arianisme aja. iya, satu Tuhan ya. Sama kayak Islam ya. Tapi Tuhannya siapa, Bang? Tuhannya Adonai, Elohim. Adonai Elohim. Adonai Elohim mengutus kemudian sosok Nabi setelah Nabi Yesus bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian menyeru kepada ahli kitab agar kemudian ahli kitab itu mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang, kalau ahli kitab dalam hal ini Yahudi diajak mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas apa yang menghalangi abang ini untuk tidak ikut kepada Nabi Muhammad? Silakan, Bang. Kemungkinan besar sih itu Keluaran 23 ya 13. Gak Iya. bisa. Kenapa? Udah pasti itu sih. Ya Soalnya kan, kan udah terikat hukum Taurat. Orang Yahudi nggak bisa. hukum Taurat itu kan hanya untuk Bani Israel saja. Iya. Saudara Bani Israel. Kalau dari Alkitab itu kalau udah dibaptis itu kita jadi keturunan Abraham juga sama. Oh, enggak bisa. Yang dikatakan Bani Yakub itu adalah keturunan dari Ishak. Yang dikatakan Bani Israel adalah keturunan Bani Yakub, dari Yakub. Sementara Anda bukan. Yang dikatakan ahli kitab itu adalah keturunan Nabi Yakub, Bani Israel. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu menjelaskan banyak hal yang dari isi kitab kalian yang kalian sembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Nabi Muhammad, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itu Allah memberi petunjuk kepada manusia yang mengikuti keridaannya menuju kepada jalan keselamatan. Dulu zamannya Nabi Musa, zamannya Nabi Isa. Sekarang ketika zamannya Nabi Muhammad, maka diperintahkan semuanya untuk mengikut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad itu diutus kemudian untuk seluruh umat manusia. Nah, coba kita pembandingkan kemudian pengakuan Al-Quranul Karim yang mengatakan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk kepada seluruh umat manusia, dan Nabi Musa ataupun Yesus. Kalau Nabi Muhammad diseru, ya ayuhan nas, kul, katakanlah kepada seluruh manusia, wahai Nabi Muhammad. Wahai manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Mana ucapan Musa bahwa dia diutus untuk seluruh umat manusia? Tak ada. Mana ucapan Yesus kalau dia diutus untuk seluruh umat manusia? Juga tak ada. Mana ucapan Al-Quranul Karim yang terlontar dari lisan Nabi Muhammad kalau beliau Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia? Al-Quran surah Al-Araf ayat 158. Ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Jelas itu. Nah, bagaimana sekiranya nanti kemudian Anda disebut sebagai serigala yang nyamar domba, Bang? Karena bukan Bani Yakub.
Karena yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Bani Yakub adalah seumpama domba. Gitu. Sementara saudara Henry bukan domba. Apalagi Neymar. Mana ada Neymar domba? Dia ini cicak. Yang diutus untuk seluruh umat manusia itu Allah sendiri yang mengatakan atau Nabi Muhammad yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kepada beliau Nabi Muhammad melalui Roh Kudus. Yang menyampaikan ke seluruh dunia itu Allah sendiri yang mengatakan kepada umat bahwa ini nabi yang akan mengajarkan ini semua yang diajarkan oleh saya dan turun ke dia dan ke kamu semua. Itu Allah yang mengatakan atau Nabi Muhammad yang mengatakan kepada umat-umat waktu itu? Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin Waalaikumsalam berbicara langsung kepada manusia. Oh, jadi dia berbicara. Yesus juga mengatakan itu. Tuhan tidak bisa berbicara langsung kepada manusia. Yohanes 5 nomor 37. Ketika Tuhan berbicara kepada Muhammad, Tuhan berbicara melalui Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul kudusi min rabbika bil haqq. Yesus posisinya waktu itu dia di mana? Waktu dikasih tahu dia itu dia di mana? Yesus tidak pernah bicara langsung dengan Tuhan. Yesus hanya berbicara melalui malaikat. Mana dalilnya? Pengakuan Yesus sendiri. Tertulis di mana? Yohanes 1 nomor 51. Jadi yang datang kepada Yesus malaikat, bukan Tuhan. Malaikat yang datang kepada Yesus. Yang datang kepada Nabi Musa malaikat, bukan Tuhan. Melek Elohim, malaikat Elohim yang datang. Begitu datang juga kepada Nabi Muhammad itu Allah sendiri ya. Di mana datang kepada Nabi tidak Muhammad ada, tidak di mana? Tidak ada pernah Tuhan datang sendiri langsung. Ada enggak Yesus pernah Tuhan langsung datang ke dia? Tadi kau mengatakan itu Allah sendiri yang mengatakan kepada Nabi Muhammad di mana? Tempatnya di mana? Oh, Anda enggak paham. Jadi Allah menyampaikan kepada Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Jadi enggak liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Kenapa diturunkan? Allah menyampaikan wahyu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Roh Kudus. Yang datang menurut Yesus setelah dia terangkat ke langit adalah Roh Kudus. Berarti syarat menerima wahyu menurut Yesus harus melalui Roh Kudus. Di mana tertulis harus melalui Roh Kudus? Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Roh Kudus ketika datang, Yohanes 16 nomor 13, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang disampaikan Sang Roh Kudus adalah apa yang diterima dari Tuhan untuk ia sampaikan kepada sang nabi. Yohanes 16:14, Roh Kudus datang mengajarkan sang nabi untuk memuliakan Yesus. Jadi menurut Yesus tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan, tidak ada orang yang mendengar suara Tuhan, melainkan melalui perantaraan. Sama seperti Al-Quran juga menerangkan bahwasanya tidak ada manusia yang pernah mendengar atau melihat Tuhan langsung. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci tidak bisa kemudian terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak kudus. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan kemudian bahwasanya Tuhan itu tidak berbicara langsung kepada para nabi, melainkan melalui perantaraan. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan. Tidaklah patut bagi manusia berbicara langsung
kepada Allah kecuali melalui 3. 1. Wahyu. 2. Belakang tabir. 3. Mengutus malaikat atau Roh Kudus. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau Anda menolak pewahyuan Al-Quran melalui Roh Kudus, tolong tunjukkan di mana Yesus berbicara langsung dengan Bapa. Silakan. Nah, Neymar, giliran Silakan. Anda lagi. Giliran Anda Neymar Silakan. bicara. Silakan. Silakan saudara. Tunjukkan dalilnya di mana Yesus bicara langsung kepada Bapa.